Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget ngomongin gadget episode kali ini gua mau bahas smartwatch lokal terbaru. Nah, udah lama banget gua nggak bahas jam pintar buatan brand Indonesia. Dan kali ini keluar dari grupnya Advan. Ini ada StartGo R1 Pro. StartGo ini adalah sub-brand aksesoris-aksesoris buatan Advan, karena di belakangnya kita bisa lihat juga StartGo by Advan. Terakhir gue bahas Mito ya, Mito Gear 50 Pro itu udah 2 tahun atau ya 2 tahun yang lalu lah ya. Dan ya gue suka sama perkembangan smartwatch lokal, tapi sayangnya waktu itu Mito berhenti sampai situ doang ya, nggak dilanjutin. Dan akhirnya ada lagi nih smartwatch dari brand lokal yang menurut gue cukup keren dan harganya murah meriah banget gitu ya. Lu bisa cek harganya cuma segini ya, segitu doang, dan lu bisa dapetin lebih murah. Tinggal cari aja di Tokped, Shopee, ada kok yang jual biasanya lebih murah dari harga resminya. So langsung aja kita unboxing. Ini kemasannya ya mirip kemasan Mito Gear 50, cuma kotak begini, hardboard sorry, ukurannya kecil. Dan ini uniknya ada gantungannya gitu ya. Terus ada tulisan R1 Pro, full round, full touch, jadi artinya dia bulat, nggak kotak gitu. Udah IP68 di sini, ada music control dan juga standby-nya 30 hari. Wah, 30 hari pastinya kalau nggak connect. Ini biasanya kalau connect sekitar 14 hari. Apal banget sampai ya, biasanya kayak gitu smartwatch-nya. Terus di sini ada beberapa keunggulan lainnya, ada sleep monitoring, notification, ada latihan pernafasan, ada heart rate, ada multi sport mode dan pedometer. So, dia nggak punya GPS. Terus sebelah sini ada keunggulan yang lainnya, ada find device, stopwatch, call reminder, kemudian music control. Tadi udah ya, music control 2 kali gitu. Ada shutter kamera maksudnya, dan juga ada pengingat duduk. Ya, jadi kalau kita kelamaan duduk dia akan ngingetin. Di bagian depan ada spesifikasi teknisnya, layarnya 1,3 inch, mirip-mirip apa ya, Huawei Watch GT gua yang pernah dulu gua beli. Terus ada baterainya cuma 200 mAh tapi tahan 30 hari. Terus ada waterproof IP68, terus ada Bluetooth-nya 5.0 dan OS supportnya bisa di Android minimal 5 dan iOS minimal iOS 9. Langsung kita unboxing aja, apa sih isinya. Hop. Oh iya, mirip banget. Ini bener-bener ngingetin gue sama smartwatch-nya Mito ya, baik itu Mito Gear 10, Mito Gear 50 Pro yang pernah gue unboxing juga. Ini ada smartwatch-nya. Kita singkirkan dulu. Wish, sorry bos. Oke. Kemudian ada kompartemen lagi di bawahnya dan kita bisa tebak isinya juga mirip banget sama Mito. Ini ada, jangan-jangan ini barang yang sama tapi dibuat beda. Biasanya kayak gitu kan, di China-nya sana sama terus di rebrand ke sini. Terus ini ada buku manual dan juga ini ada kartu garansi dari Advan Indonesia. Dan ini ada magnetic charge-nya juga mirip banget sama Mito Gear 50. Nah, kayak gini. Jangan bisa diganti-ganti, sayang ya, Mito gue udah nggak ada. Kalau ada bisa gue cobain. Terus USB, lu nggak dapat kepala charger seperti biasanya, harus cari kepala charger sendiri. Dan ini dia jamnya. Kita kletek dulu, ada bagian yang mesti dikletek. Oke. Terus ini full kaca 1,3 inch LCD-nya. Dan bahannya, bodinya itu metal sih, besi, kuat lah. Ada satu tombol di sini yang fungsinya bukan buat diputer-puter tapi buat dipencet doang. Ini tombol kayak power sama standby. Terus di sini ada beberapa aksen ya, dimana kesannya kayak jam-jam ya, jam-jam bulat ya, ada garis-garis penunjuk apa namanya, entah ya penunjuk apa. Terus di bagian belakang kita bisa lihat ada heart rate sensornya, ada tulisan StartGo dan ada pin magnetik untuk charging. Kemudian bahan belakang ini plastik, bener-bener mirip sih Mito Gear 50 ya. Terus asiknya ini dia udah pakai universal strap, jadi strapnya bisa diganti-ganti sesuka hati dengan mudah, cuma di kayak giniin doang. Dan ini ukurannya berarti 22 mm, karena ada dua. Kalian kalau cari strap universal di pasaran, di Tokped, di manapun ya, di e-commerce, itu harus tahu dulu yang bawaannya ukuran berapa, jadi biar nggak kelonggaran atau kesempitan. Karena biasanya ada dua jenis ukuran strap universal yang ada di pasaran, yaitu 20 mm yang slim, yang kecil, biasanya buat jam-jam yang cewek ya, yang bulatannya lebih kecil. Kemudian ada yang 22 mm kayak si Advan StartGo R1 Pro ini. Dan ini kalau jenisnya quick release ini gampang, cepet. Dulu gue juga pas di Huawei, gue akhirnya beli banyak strap ya, ada rubber warna kuning, warna biru, beli juga strap yang kulit.
Terus yang stainless juga beli, enak sih, bisa ganti-ganti sesuka hati, nggak mesti beli yang merek sama dengan smartwatch-nya karena dia universal. Beda kayak misalnya Huawei Watch Fit yang pernah gua bahas juga, itu strapnya nggak universal, harus dari Watch Fit-nya sendiri, dari Huawei-nya. Dan juga Apple iWatch itu juga harus strap punya iWatch sendiri karena beda jenis koneksinya. Dan pas kita nyalain itu kayak gini, ini ada apa namanya, pilihan dari watch face-nya. Kalau kita tahan lama seharusnya dia bisa berubah. Oh enggak, oh dia enggak ya, ini tombol buat standby. Kemudian kita swipe ke atas, itu ada beberapa status, ada pedometer, berapa jauh kita melangkah, berapa kali kita melangkah, ada heart rate, kemudian ada sleep monitoring, kemudian di sini ada cuaca, harus connect dulu, ada musik controller. Kemudian kalau dari standby kita swipe ke kiri, itu ada menu-menunya yang menurut gue menu-menunya itu mirip kayak Apple nih, dibikin susunannya kayak gini. Justru gue lebih suka yang berderet gitu ya, karena ada logo dan ada icon maksudnya, dan ada tulisannya. Kalau ini icon doang, kita nebak-nebak. Ini pasti olahraga, jenis olahraga, kemudian ada heart rate, waduh, ada scan, ada apa nih, ada kamera, iya ini bisa kamera. Tapi ini sayangnya belum bisa buat nerima panggilan, buat nelpon atau buat nerima telepon karena dia belum ada speaker dan juga mic-nya. Kemudian kalau di swipe ke kiri itu ada mode-mode sport. Nah, ini yang maksud gue nih. Ini dia yang gue lebih hafal ya. Nah, ini kita menunya bisa kita lihat kalau yang tadi bikin pusing. Ini ada pengukur dari atas. Ada mode sport, ada latihan pernafasan, ada mode shutter, ada pengukur O2 atau kadar oksigen dalam darah. Kemudian stopwatch, ada find phone, cari telepon, ada buat bikin layarnya sleep, kemudian ada watch face. Kita lihat watch face-nya nggak terlalu banyak, sorry. Ya, kebanyakan pakai jarum ya, karena menyesuaikan sama desain. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirip-mirip Mito ya, lagi-lagi gue jadi kangen sama Mito gue. Terus reset, power off, ada QR code, dan ada bot. Itu doang. Bener-bener minim fiturnya menurut gua dibanding dibanding smartwatch yang keluar sekarang, tapi memang harganya mahal-mahal kalau yang fiturnya lebih komplit ya. Terus kalau dari depan di swipe ke atas kita bisa lihat ada beberapa tombol, yaitu pengaturan brightness. Nah, brightnessnya bisa lumayan, kalau di luar harus dipencet yang tinggi. Ada silent supaya notifnya nggak masuk, ada ini kayak apa namanya, center, jadiin center. Kemudian ada notif, message yang masuk ke handphone kita akan ditampilkan di sini. Itu doang, standar banget kayak smartwatch murah lainnya kayak Mito Gear 50 yang pernah kita cobain. Dan ini mirip juga sama smartwatch sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya, Huawei Watch GT, udah jadul banget. Sekarang Watch GT yang baru-baru tentunya fiturnya sangat lengkap, tapi harganya juga bisa 4-5 kali lipat dari ini gitu. Dan strap bawaannya itu warnanya hitam plus abu-abu, dan ini solid banget. Gue suka strap bawaannya nggak ecek-ecek gitu ya. Dan di sini nggak ada keterangan start go atau advance-nya di strapnya, jadi nggak kelihatan kalau dari luar. Di belakang doang ada tulisan start go di bagian smartwatch-nya. Dan dipakainya juga strapnya lumayan halus, jadinya ya nyaman-nyaman aja sih. Oke, keren sih, ukurannya pas buat tangan yang lingkarannya kecil kayak gue. Oke, itu aja karena cuma unboxing, jadi gua nggak review lebih lanjut. Cuma kalau misalnya lu berminat si Advanced Tab Go R1 Pro ini, linknya ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar di bawah. Dan thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Silahkan like, comment, share, dislike, bebas suka-suka kalian. Silahkan subscribe juga biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Gua Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.